aja ngetangklet tentang embung menika. Embung menika anu dibangunnya tahun pinten nggih? Tahun 2017, Mbak. Biyen niku embung sedurung dadi embung niku dados napa? Sawah pertanian, Mbak. Pertanian ya, pertanian. Ini kan lemah kas dari pemerintah. Itu dulu disewa sama bapak-bapak sama ibu-ibu, ditanam padi, diminta katanya buat embung gitu. Katanya dulu aku dengar kalau tidak salah loh, Mbak. Embung itu dulu pernah buat pengairan sawah. Lah tapi kalau tempatnya situ kan pengairannya bukan Giri Roto, Mbak. Esmoyoso, pamanit pengairan. Nah sekarang enggak boleh pengairan, Mbak, malah Mbak buat itu loh, pemancingan ya, pemancingan itu kan yang berhasil ya orang pribadi ini bukan buat masyarakat. Aku loh kalau pribadi loh, bukan masyarakat lah, itu kan disewa dari orang, dijalankan lah. Lah niku kenapa kayak dibangun embung ngoten? Niku tanahnya tanah tas. Lah embung menika manfaat nik bagi warga sekitar mriki. Yen rencana kangge ngoncori saben-saben ning ewadene sakniki kangge pancingan. Wis saderengipun dibangun embung niku papan apa sing wonten teng biyen embung anggripun? Saderenge dipun bangun embungnya? Saderenge dibangun Tegal. Ora-ora ngeten. Tegalan Panemi Polongjo. Dan ini kebanyakan dinten napa? Itu setahun pisan, Mbak. Nek banjaan dekat bersih desa itu 1 tahun sekali bersih desa. Kalau tiap Maulud Nabi, apa ruan, apa maleman, kalau puasa Mbak maleman gitu masih, Mbak. Itu hari-hari tertentu, bulan tertentu. Kalau orang Jawa bulan tertentu, Mbak. Masih rutin. Nah, kalau bersih desa itu dekat desa itu bersih desa itu kalau bancaan bawa ke Bungger. Itu ya sakral, Mbak, dibilang sakral ya sakral. Menapa fungsi embung zaman biyen kali sakniki taksih sami? Tasih sama ya. Itu diturunkan gentengnya, lantas dikasih pikulan bambu-bambu lonjoran itu, nah, terus dipikul orang banyak. Tempatnya itu kursus bahasa Inggris itu dari SD sampai SMA. Gitu. Itu setiap hari Pak kursusnya? Iya, setiap hari, kalau hari Sabtu libur. Itu kalau ada pertemuan ya besar atau manten atau apa, tempat cateringan itu di situ. Ya, tempat cateringan. Yang danai ya bukan Pak Jokowi sendiri, sama Pak D-nya, mamanya. Itu yang sepertinya kumpulan saudara-saudara atau eyangnya paman-pamannya Pak
Presiden Jokowi itu sudah menunjukkan sepakat untuk peninggalan masyarakat atau anak-anak cucunya itu ya pendirian pendapat saya. Ya itu tujuannya hanya untuk ninggali kenang-kenangan dari kampung Gumurjo ini, biar nanti seandainya yang tua-tua itu sudah tidak ada, masih ada kenangan gitu. Sudah tidak ada yang menceritakan itu, nanti anak cucunya kan Itu joglo itu kan sudah di istilahnya diserahkan kampung sini untuk dirawat, untuk dipakai warga Gumurjo dan sekitarnya. Harapan Bapak ke depannya buat kampung ini apa, Pak? Penerus-penerus muda gitu, anak-anak, cucu. Ya kalau saya supaya Gumurjo ini ya biar supaya lebih maju. Jadi kalau masih ada bantuan Walaupun ya Pak Jokowi itu sudah tidak menjadi presiden kan, nanti ya mungkin seringkali masih tengok-tengok kampung Gumurjo ini. Masalahnya makam Pak Joko sak keluarganya itu kan situ dekat itu mundur situ. Pak, kalau tertarik oleh niki pemindahan rumah niki yang dari sini, niku pemindahannya pripun ya Pak? Napa digotong bareng-bareng? ya itu saya ceritakan tadi kan diturunkan gentengnya itu, lantas dikasih bambu keliling, bambu panjang-panjang, bambu yang berduri itu lupa panjang besar, terus tengahnya dikasih ditulat. Jadi diangkat satu kampung, orang satu kampung itu ngumpul ngangkat ke situ. Jadi sebelumnya fondasinya itu Fondasinya sudah dibikin dulu, ya diukur, dibikin dulu, lantas tinggal pindah ke sana aja. Fondasi ketika di sini. Kalau fondasi di sini, fondasinya ini kuat sekali. Ini dikasih huruf berapa truk saja. Dulu ya cuma segitu. Jadi ini dihuruf berapa truk. Kalau fondasinya rumahnya Pak Ibu kan dipindah itu otomatis nyopot fondasi. Bawahnya ya, Pak. Itu dulu cuma kasih itu umpak batu seperti itulah dulu. Rumah dulu itu umpanya batu seperti itu. Berarti nggak begitu kuat ya, Pak? Iya. Angkat masih bisa. Iya ditinggal umpanya batu, lantas itu ada fondasi dan apa? Ini kan batu juga. Oh iya. Ini umpanya juga batu ini, batu semua. Iya. Dulunya itu kan tempat kami kan banyak bakal gunung. Lah berhubung ditunggu sampai sekian lama nggak tinggi, akhirnya kan akan jadi rata. Istilahnya disebut gili atau gili itu gunung rata-rata. Seperti di situ kan ada kampung Gumo, kampung Gunungan, kampung Gumo Rejo, kampung Gunung Ejiptu. Alhamdulillah tempat kami tanahnya dapat. Jadi ceritanya seperti itu. Suasana ting desa niku engineering Apa yang dimaksudkan? Seperti apa? suasana apa? Oh, nah, di sini dulu masih banyak burung, enak. Suasananya seperti di alas-alas di pegunungan itu. Ada gunung gagak, gunung Srikatan, ada manuk renjak, manuk kiblet, burung apa lagi ya? Banyak Pak, perkutut, terus banyak burung kutilang ya. Setiap pagi itu wah suasana sangat indah. Ya. Kata sawah, Sawahnya banyak seperti ini, sudah terbentang. Ini awalnya dari orang tua saya, dari rumah itu sampai sana. Satu. Kebiasaan ingkang
niki tuladhanipun rondo kenduri napa adat istiadat ngoten Pak? Dulu memang kebanyakan seperti itu. Seiring berjalan waktu dengan adanya saya sudah masuk Islam, sedikit demi sedikit kebiasaan seperti itu tentu bisa. Kalau dicapai bisa kan nggak bisa. Seperti yasinan itu sebenarnya kan yasin bagus, tapi kalau sudah akhirnya awalnya kan masih zaman itu kan cukup banyak al-sabu, tetapi hilang tinggal yasinan. Tentang pembahasan niki Bapak, nyuwun sepupunipun dhateng para muda wonten ing desa menika. Napa mawon Bapak? Sebagai anak muda mestinya harus punya semangat yang lebih, karena langkah jenengan lebih jauh, pandangan ke depan masih jauh. Jadi semangat belajar, semangat berjuang, endingnya akan kembali kepada diri sendiri. Di ajining sairo ono ing busana, ajining iki dimantuk ono ing Niki dengan Bapak sendiri. Bapak Warsito Oh, Bapak Wasito. dari tahun 2000. Sudah 11 tahun deh. Ya, Nah, terus pundi usaha mebel wonten di Loto menika saged dikenal. ya karena dari segi produksinya satu kualitas bagus dan produksinya kebanyakan sih kalau dari rata kuat lah. Ya, kalau motifnya sih macam-macam juga sih tergantung order. Oh, berarti kan kalau kayunya ini sebenarnya diambil dari Loto atau mau Macam-macam sampai dari luar Jawa juga ada, dari Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, macam-macam kalau kayu. Ini fokus membernya apa? Ada kusen, pintu buat proyek perumahan subsidi juga ada, bermesil untuk kalangan menengah ke atas juga ada. Terus kalau mebel sih, kalau di sini kelasnya termasuk kalangan menengah ke atas ya. Kalau ke pasaran seperti di pasar mebel Solo, contohnya di Ngemplak di situ, di sini nggak jauh saja. Kalau di sini soal mebel pasti kalangan menengah ke atas. penjualannya nanti online atau Enggak, ini cuma order dari teman-teman. Saya nggak main online. berarti dari mulut ke mulut Iya, gitu ya? karena relasi saya juga banyak sih, mana-mana banyak teman. Kalau saya main online harga ngejar, Ya, online harganya parah. ada harga jadinya. Iya, online itu harganya jauh. Kualitasnya tapi kan di bawah lah. Tapi jauh juga. Kalau saya kan nggak menjamin ya soal pekerjaan sampai banget, dan saya berani main garansi